Seekor kerbau kurban di Kabupaten Kudus tiba-tiba mengamuk dan lari ke jalan raya. Sepi peminat, SD negeri di Kabupaten Blora tidak dapat siswa baru. Mengasah mental di atas panggung, 135 penari anak suguhkan tari tradisional tema binatang. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Gesi Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, hendak disembelih seekor kerbau di salah satu rumah sakit di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tiba-tiba mengamuk, lalu lari ke jalan raya dan menyeruduk pesepeda. Seekor kerbau tiba-tiba mengamuk dan lepas saat akan disembelih. Kerbau lari ke jalan raya dan sempat menabrak pengguna jalan dan sempat mengejar warga yang sedang berjalan di pinggir jalan dan membuat warga panik berhamburan sebelum akhirnya dapat ditangkap setelah kelelahan karena lari sejauh 3 km. Kesel. Kesel deh, kok kesel nganu dek, anak kesel. Tiang pancang untuk mengikatnya itu sistem tanam ketarik sehingga lepas, sehingga kebunnya lari. Di perempatan SMP 2 baru berhasil kita amankan karena kebunnya mungkin jalannya juga sekitar 3,5 km, mungkin sudah capek sehingga berhasil kita amankan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, meski sempat ada yang terseruduk kerbau, namun korban hanya syok dan tidak mengalami luka serius. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Kudus, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, saudara, kepiawaian warga Bustaman mengolah kepala kambing dan sapi agar tidak berbau dan kaku, menjadikan kampung ini sebagai pusat bengkel kepala hewan kurban. Usaha bengkel kepala sudah dijalani turun-temurun sejak puluhan tahun lalu. Setiap perayaan Idul Adha, lorong Kampung Bustaman, Kota Semarang dipenuhi warga yang mengandalkan jasa membersihkan kepala kambing dan sapi. Setiap tahun, warga Bustaman membuka jasa bengkel kepala hewan kurban dan mengerjakannya secara berkelompok. Untuk membersihkan satu kepala kambing, dibutuhkan waktu sekitar 15 menit hingga 45 menit, sementara untuk kepala sapi, minimal akan selesai dalam waktu 1 jam. Sementara itu, warga Bustaman mengaku telah melakoni jasa bengkel kepala sejak duduk di bangku sekolah dasar. Sehingga mereka sudah piawai untuk mengolah kepala-kepala hewan kurban agar tidak bau dan kaku. Melakoni bengkel kepala ini dari kapan, Bu? Dari kecil ikut bapak sama ibu baru kita terus sampai besar, sampai anak-anak pada ikut juga ya, Bu ya. Dan jadi agenda rutin tiap tahun ya, Bu? Iya, keluarga saya. Iya, keluarga. Satu keluarga berapa orang? Ini totalnya kakak berarti sama anak 5, lebih dari 5. Bisa nangani kepala kambing berapa? Ya pokoknya barengan gitulah. Bisa sampai berapa? Ya bisa enggak tahu ya Pak. Puluhan ya, Bu ya? Puluhan ya? Iya. Untuk jasa bengkel satu paket kepala kambing dan kaki dipatok harga Rp75.000 hingga Rp100.000. Sementara untuk satu paket kepala sapi dan kaki dipatok harga Rp450.000.
Jasa bengkel kepala ini telah dijalani turun-temurun sejak puluhan tahun lalu. Dengan jasa ini, kepala dan kaki kambing maupun sapi akan lebih mudah untuk dimasak. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masih dari Kota Semarang, Saudara, Menteri Luar Negeri Sugiono kurban sapi seberat 800 kg lebih di kantor DPC Partai Gerindra Kota Semarang. Dan daging kurban telah disalurkan kepada jajaran struktur dan kader DPC Partai Gerindra Kota Semarang serta masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Sapi kurban berbobot 800 kg lebih ini disembelih di kantor DPC Gerindra Kota Semarang. Idul Adha tahun ini ada 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing yang disembelih. Meski jumlahnya lebih sedikit dibanding tahun lalu, namun tahun ini bobot hewan kurbannya lebih besar dan bisa mencapai 800 bungkus. Kita berbagi ini kan pertama-tama untuk kita, selanjutnya masyarakat sekitar. Yang pasti masyarakat di sekitar DPC Kota Semarang. Sedangkan bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto di Kota Semarang ada 5 ekor sapi yang didistribusikan ke pondok pesantren. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, grebek menjadi tradisi yang terus dilestarikan oleh keraton untuk memperingati hari-hari besar umat Islam. Salah satunya Idul Adha. Di Keraton Yogyakarta, warga rela berdesak-desakan demi mendapatkan hasil bumi dan ketan warna-warni yang diarak oleh pasukan bergada di acara grebek besar. Sementara itu di Solo, warga berebut gunungan grebek besar Kasunanan untuk mendapatkan berkah. 5 buah gunungan berisi hasil bumi dan ketan aneka warna menjadi rebutan ratusan warga dan wisatawan yang sengaja datang untuk merayakan grebek besar yang digelar Keraton Yogyakarta. Berbeda dari tahun sebelumnya, rebutan atau rayahan gunungan kali ini dibagikan petugas khusus di halaman Masjid Gede Kauman agar lebih tertib. Tradisi yang rutin digelar ini sebagai wujud syukur Keraton Yogyakarta atas rezeki yang melimpah dari Yang Maha Kuasa. Warga yang telah menanti sejak pagi antusias untuk mendapatkan ketan yang dibagikan. Sementara itu di Solo, warga langsung berebutan gunungan jaler yang ada di halaman Masjid Agung Keraton Kasunanan, Surakarta, Jawa Tengah. Mereka berebutan isi gunungan berupa hasil bumi yang sebelumnya didoakan. Warga antusias karena yakin ada berkah yang akan didapat. Kedua gunungan ini yakni Gunungan Jaler dan Gunungan Wadon diarak dari keraton menuju ke Masjid Agung untuk didoakan. Grebek merupakan wujud syukur Keraton Kasunanan atas berkah yang diperoleh dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tim Liputan Kompas TV. Sepi peminat SD negeri di Kabupaten Blora, Jawa Tengah tidak dapat siswa. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Masih di Kompas Jateng bersama saya Gesi Lutfia. Di hari terakhir masa libur panjang Idul Adha, peningkatan mobilitas penumpang terjadi di sejumlah stasiun di wilayah Daup 4 Semarang. Diprediksi lebih dari 30.000 penumpang menggunakan kereta api di wilayah Daup 4 Semarang. Kepadatan penumpang terpantau di stasiun Semarang Tawang. Humas PT KAI Daup 4 Semarang bilang, hingga Senin malam, lebih dari 30.000 penumpang diberangkatkan dari sejumlah stasiun di wilayah Daup 4 Semarang. Sementara jumlah penumpang yang datang juga masih tinggi, mencapai 29.000 penumpang tiba di stasiun di wilayah Daup 4. Hari terakhir libur panjang Idul Adha, hari ini tanggal 9 Juni 2025, diperkirakan merupakan puncak tertinggi keberangkatan penumpang dari stasiun-stasiun di wilayah Daup 4 Semarang ke berbagai kota di Pulau Jawa.
Kita perkirakan sampai nanti malam lebih dari 30.000 penumpang berangkat. Sedangkan untuk kedatangan sendiri masih cukup tinggi, sekitar 29.000 penumpang tiba di stasiun-stasiun di wilayah Daup 4 Semarang. Berdasarkan catatan kepadatan penumpang yang berangkat pada 9 Juni, paling tinggi tercatat di stasiun Semarang Tawang sebanyak 7.970 penumpang, disusul stasiun Semarang Poncol sebanyak 4.677 penumpang dan stasiun Tegal sebanyak 4.613 penumpang. Sementara jumlah penumpang yang datang pada Senin 9 Juni tertinggi di stasiun Semarang Poncol mencapai 9.375 penumpang, disusul stasiun Semarang Tawang sebanyak 8.510 penumpang dan stasiun Tegal sebanyak 2.663 penumpang. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, usai musim panen biasanya harga beras cenderung turun. Namun kali ini harga beras di pasar tradisional Peterongan, Kota Semarang terpantau mengalami kenaikan. Kini masyarakat kembali mencari beras SPHP. Di tengah stok beras yang melimpah, harga beras di masyarakat mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Peterongan, Kota Semarang, kenaikan mulai dari Rp200 hingga Rp500 per kilogram, tergantung kualitas beras. Nini, salah satu pedagang sembako di pasar Peterongan, mengatakan, biasanya usai musim panen, harga beras cenderung turun. Sementara itu, sejak harga beras mengalami kenaikan, masyarakat kembali mencari beras SPHP. Namun sudah 2 bulan lebih beras SPHP kosong. Ini beras naiknya 200 sampai 500 gitu rupiah ya. Gitu. Padahal biasanya pas masa panen kayak gini tuh beras harganya turun. Paling 14.000 tuh sudah bagus. Gitu, ada yang beras 12.000, 11.000 gitu. Ini malah naik ya Bu ya. Tanda, tapi nanti kalau naik terus ya mudah-mudahan aja Bulog nanti bisa membantu kita lagi SPHP keluar gitu. Oh, berarti ini SPHP belum ada. Belum ada. Untuk sementara itu dihentikan dulu. Pedagang berharap beras SPHP kembali diedarkan di tengah naiknya harga beras. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, Saudara, sebuah sekolah dasar negeri di Kabupaten Blora, Jawa Tengah sepi peminat, bahkan hingga batas akhir pendaftaran. Pihak sekolah belum menerima satupun calon siswa. Memasuki hari terakhir penerimaan siswa baru tahun ajaran 2025, SD Negeri 1 Patalan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah sepi peminat. Pihak sekolah belum menerima satupun pendaftar, baik melalui online maupun offline. Sekolah yang berada di pinggiran kota ini kesulitan mendapat siswa baru karena kalah saing dengan sekolah swasta. Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Patalan, Dian Mayasari, mengaku masih berusaha mencari calon siswa baru dengan cara mendatangi rumah-rumah warga. Saat ini belum ada yang mendaftar secara online. Cuma kemarin kami, Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru sudah berusaha semaksimal mungkin datang ke warga karena kebetulan dari SD kita paling terdekat dengan Dukuh Karanglegi. Jadi kami datang ke Dukuh Karanglegi meminta data dari TK. Ada 5 anak yang usia masuk SD, tapi belum ada yang mendaftar di SD. Ini hari pendaftaran ya, hari terakhir ya? Ya. Kalau kendalanya seperti apa, Bu? Kalau kendalanya memang karena keterbatasan calon siswa baru juga, karena hanya berjumlah 5, dan sebelumnya ada 2 anak yang bersekolah di swasta, otomatis masuk SD-nya masuk ke SD yang swasta yang selanjutnya. Saat ini pihak sekolah terpaksa memperpanjang masa pendaftaran hingga dimulainya tahun ajaran baru pada awal Juli mendatang. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Mengasah mental di atas panggung, 135 penari anak suguhkan tari tema binatang. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng.
Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Gesi Lutfia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti dan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat menerima anugerah konservasi dari Universitas Negeri Semarang. Anugerah tersebut sebagai bentuk apresiasi atas pemikiran, kebijakan, dan perjuangan dalam bidang pendidikan. Anugerah konservasi diberikan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti sebagai bentuk apresiasi atas pemikiran, kebijakan, dan perjuangannya dalam mengusung pendidikan yang humanis, transformatif, dan bernilai pluralisme. UNES menganugerahkan Upakarti Dharma Karya Adikarana Utama kepada Abdul Mukti. Sementara sosok kedua yang menerima penghargaan anugerah konservasi adalah Taufik Hidayat, legenda bulu tangkis dan kini menjabat sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga. UNES memberikan Upakarti Krida Adikarana sebagai bentuk pengakuan atas dedikasinya dalam mengintegrasikan olahraga dengan pendidikan nilai dan karakter. Universitas Negeri Semarang yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dalam rangka mewujudkan generasi emas. Ini sebuah tema yang sangat strategis, baik dalam kaitan dengan core bisnis dari kampus sebagai institusi pendidikan yang mencetak para profesional, khususnya sebagainya adalah para calon guru yang memang mereka menjadi ujung tombak dan menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban. Anugerah konservasi diserahkan langsung oleh Rektor UNES S. Martono. Penyerahan penghargaan anugerah konservasi kepada dua tokoh tersebut dilakukan bersamaan dengan perayaan Disnatalis ke-60 UNES. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, untuk mengasah mental di atas panggung, sebanyak 135 penari anak dari Kota Semarang membawakan sejumlah tari tradisional dengan tema binatang di gelaran bertajuk Greget Festival Tari ke-65. Bertempat di Museum Ronggowarsito, Kota Semarang, sebanyak 135 penari anak ini terlihat percaya diri menampilkan tarian tradisional dengan tema binatang. Mulai dari tari bebek, tari keong, tari kelinci, hingga tari kumbang. Pengasuh Sanggar Greget Yoyo Bambang Priambodo bilang, kegiatan ini merupakan ajang bagi para penari anak untuk menunjukkan hasil belajar di sanggar. Selain itu juga untuk mengasah mental para penari anak di atas panggung. Sebab mereka butuh tempat untuk menunjukkan keahlian menari di tempat umum. Sementara itu terkait tari tradisional bertema binatang, tujuannya agar anak-anak mencintai lingkungan termasuk binatang. Termasuk itu artinya bahwa anak-anak ini juga cinta dengan hewan. Nyun Sewu ketika mereka menarikan ini kita eksplorasikan dengan nonton hewan bergerak. Oh, podang ini burung podang seperti ini, oh burung kutul seperti ini. Mereka nonton terus mereka mengapresiasikan dengan tari-tari. Nyun Sewu kalau gerak hewan terbang itu kita tidak harus terbang tapi dengan gerak-gerak kecil di bawah. Kemudian ada kolaborasi lagi tentang bagaimana cara mereka makan, cara mereka hidup itu kita eksplorasikan sebagai bentuk tarian. Nah, kolaborasi antara hewan dengan manusia tentunya ini ada sebuah simbolis melihatnya saling membutuhkan, saling memahami, saling menghargai. Itu upayanya kami terus menggali potensi-potensi anak-anak dan mencari bagaimana agar seni tari di Sanggar Greget khususnya bisa berkembang terus. Jadi mencari metode-metode baru, bagaimana meng-create atau membuat karya-karya baru lagi agar masyarakat di Kota Semarang juga akan melek seni budaya, jadi tidak berhenti di situ. Lewat kegiatan Greget Festival Tari ini, tak hanya menggali bakat anak-anak, namun juga mengenalkan seni budaya tradisional Jawa dalam bentuk tarian dan gending, sekaligus sebagai upaya pelestarian warisan budaya. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Gesi Lutfia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.